Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Stiana Ramadhani dengan NIM 20221011031126. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Tujuan pemidanaan dapat dilihat dari dua aspek pokok, yakni aspek perlindungan masyarakat terhadap tindak pidana dan aspek perlindungan individu pelaku tindak pidana. Aspek perlindungan masyarakat menekankan pada pencegahan kejahatan, pengayoman masyarakat, hingga mendatangkan rasa damai. Pada aspek perlindungan individu, tujuan pemidanaan diarahkan pada konsep pemasyarakatan terpidana agar tidak melakukan atau mengulangi perbuatan yang merugikan orang lain maupun diri sendiri. Perlindungan masyarakat tanpa memperhatikan individu pelaku menghilangkan hak-hak dan rasa kemanusiaan. Sedangkan perlindungan individu pelaku tanpa memperhatikan keadaan masyarakat akan menghilangkan keamanan dan keadilan yang menjadi sumber kesejahteraan. Secara sederhana, pemidanaan dapat diartikan sebagai suatu proses penjatuhan pidana oleh hakim terhadap seseorang yang dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan suatu tindakan pidana. Sebagai tindakan hukum, suatu pemidanaan secara ideal tentu diorientasikan kepada berbagai tujuan. Dalam perspektif teori, dikenal berbagai pandangan yang menggambarkan tujuan-tujuan dijatuhkannya suatu sanksi pidana. Antara lain ialah teori absolut atau pembalasan yang mengajarkan bahwa pidana adalah konsekuensi logis atau yang harus ada karena telah dilakukannya suatu kejahatan oleh seseorang. Bahkan Immanuel Kant dengan ajaran kategori imperatifnya berpendapat setiap perbuatan melawan hukum itu menghendaki harus dibalas. Keharusan menuntut hukum dan keadilan merupakan sesuatu yang bersifat mutlak sehingga setiap pengecualian atau pembatasan yang semata-mata didasarkan pada suatu tujuan selain untuk membalas haruslah dikesampingkan. Jadi basis teori ini adalah asas keseimbangan yang menilai terjadinya suatu kejahatan sebagai kausa timbulnya kegenangan sosial, sehingga diperlukan suatu tindakan yang membawa kembali kondisi kehidupan masyarakat secara balance. Konkretisasi tindakan yang dimaksud ialah dengan pemidanaan, karena dalam pidana terkandung suatu nestapa atau derita atau kerugian yang dirasakan oleh terpidana, sebagaimana pula halnya ia telah membuat derita atau kerugian pada korban kejahatan. Pandangan lain mengenai tujuan pemidanaan ialah yang dikenal dengan teori relatif atau teori tujuan. Secara prinsip, teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya dari kemungkinan melakukan kejahatan, baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun kejahatan lainnya. Semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat. Teori ini memang sangat menekankan pada kemampuan pemidanaan sebagai suatu upaya prevention of crime, khususnya bagi terpidana. Oleh karena itu, implikasinya dalam praktek pelaksanaan pidana sering kali bersifat out of control, sehingga terjadi kasus-kasus seperti penyiksaan terpidana secara berlebihan oleh aparat atau petugas dalam rangka menjadikan terpidana jera untuk selanjutnya tidak melakukan kejahatan lagi. Kemudian seiring dengan makin berkembangnya berbagai ilmu bantu hukum pidana dalam memahami problem kejahatan dan penanggulangannya seperti kriminologi, penologi, dan lain sebagainya, maka
maka perkembangan mutakhir tentang masalah pemidanaan dan tujuannya ini telah melahirkan sebuah pandangan baru yang dikenal dengan utilitarianisme teori. Menurut teori ini, suatu pemidanaan bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi harus mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang mencerminkan aspek utilitas atau kemanfaatan, baik bagi korban kejahatan secara individual atau sosial maupun bagi si terpidana itu sendiri. Pemidanaan dinilai bermanfaat terhadap korban kejahatan yang bersifat individual. Ialah manakala dengan pemidanaan tersebut perasaan balas dendam si korban secara relatif dapat terpuaskan. Di samping itu, dalam perspektif viktimologi, kerugian real yang diderita oleh korban juga harus memperoleh perhatian hukum atau kompensasi. Sedangkan bagi masyarakat luas, utilitas pemidanaan tersebut dinilai ada apabila secara relatif masyarakat dapat kembali merasakan ketentraman, ketenangan, perlindungan, dan lain sebagainya. Kemudian bagi si terpidana sendiri, kemanfaatan pemidanaan tersebut setidaknya harus dicerminkan dalam program-program pelaksanaan pidana yang dapat mengarahkan dirinya untuk kembali ke jalan yang benar atau tobat dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna. Dalam konteks penjatuhan pidana dan penjara dalam praktek pelaksanaannya, perkembangan menunjukkan bahwa teori utilitas ini cukup dominan menjadi basis orientasi, sehingga pemenjaraan yang dulu lebih cenderung bersifat orientasi penjaraan terpidana dengan praktek-praktek penyiksaan untuk mencapai tujuan, kemudian berkembang ke arah yang lebih menekankan konsep treatment oriented atau pembinaan terpidana. Di Indonesia sendiri, pengaruh kuat teori utilitas ini terhadap orientasi tujuan pemidanaan, penjara, dan praktek pelaksanaannya tersebut dapat dilihat dalam Ius Constituendum atau KUHP baru dan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, beserta berbagai peraturan pelaksanaan lain yang seperti surat-surat edaran, keputusan menteri, dan lain-lain yang merupakan basis yuridis pelaksanaan pemasyarakatan sebagai sistem pembinaan narapidana. Dalam KUHP baru pasal 47 disebutkan bahwa pemidanaan bertujuan untuk yang pertama mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat. Yang kedua, memasyarakatkan keterpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna. Yang ketiga, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Yang keempat, menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Kemudian ayat 2, pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Beberapa tujuan pemidanaan seperti yang termaktub dalam pasal 47 ini 47 KUHP baru ini secara konseptual sesungguhnya telah mencerminkan adanya muatan-muatan target pemidanaan yang berorientasi kemanfaatan, baik bagi korban kejahatan yang bersifat individual atau korban langsung, atau yang bersifat sosial, masyarakat korban tidak langsung, maupun bagi terpidana itu sendiri. Asumsi dan konklusi demikian secara eksplisit juga dinyatakan dalam penjelasan pasal 47 KUHP baru ini, antara lain ditegaskan bahwa dalam tujuan pertama jelas tersimpul pandangan tentang urgensi perlindungan masyarakat atau utilitas sosial. Tujuan kedua mengandung maksud bukan saja untuk merehabilitasi tetapi juga meresosialisasi
terpidana dan mengintegrasikannya ke dalam masyarakat. Utilitas bagi terpidana. Sedangkan tujuan ketiga adalah dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan kehidupan sosial yang telah terguncang oleh karena kejahatan terpidana. Jadi dalam tujuan ketiga ini tercermin aspek utilitas bagi masyarakat luas yang pencapaiannya antara lain dengan membalas kejahatan terpidana melalui pemidanaan, sehingga diharapkan dengan pemidanaan tersebut korban langsung dari kejahatan secara relatif dapat terpuaskan perasaan balas dendamnya atau utilitas individual. Adapun tujuan keempat hakikatnya merupakan tujuan yang lebih bersifat spiritual, di mana terbalasnya rasa bersalah pada diri terpidana baru dapat dicapai apabila ia telah sampai pada sikap tobat yang sesungguhnya. Tumbuhnya sikap tobat ini tentu harus diupayakan antara lain melalui bimbingan dan pembinaan yang terarah, bukan melalui penyiksaan bagi terpidana. Di samping itu, terbebasnya rasa bersalah tersebut juga dapat dicapai melalui adanya pemberian maaf oleh korban kejahatan langsung, kepada pidana. Kemudian kondisi demikian bisa terwujud di antaranya ialah apabila terpidana mau memberikan kompensasi atau ganti rugi terhadap korban. Jadi dengan demikian tujuan pemidanaan yang keempat ini secara implisit mengandung muatan-muatan utilitas yang akan dapat dirasakan baik oleh pelaku kejahatan terpidana maupun korban kejahatan. Kemudian ketentuan yang tercantum dalam pasal 117 ayat 2 tersebut harus diperhatikan oleh petugas pelaksana pidana penjara, karena pernyataan pasal bahwa pemidanaan tidak boleh berakibat sampai menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana mengandung makna atau pesan imperatif agar pelaksanaan pidana tetap harus memperhatikan dan menghormati hak-hak asasi terpidana. Dalam rangka mewujudkan berbagai tujuan pemidanaan di atas, maka diperlukan langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang dapat mengantarkan tercapainya tujuan-tujuan tersebut. Berbagai langkah atau tindakan cara dalam keseluruhan prosesnya yang mengarah pada realisasi tujuan tersebut secara luas bisa disebut sebagai suatu sistem dalam konteks pelaksanaan pidana penjara di Indonesia. Sistem untuk mencapai berbagai tujuan pemidanaan penjara tersebut populer dengan istilah sistem pemasyarakatan. Ada beberapa hal yang dapat menunjukkan posisi, korelasi, dan sekaligus urgensi pemasyarakatan sebagai sistem pembinaan narapidana bagi pencapaian tujuan pemidanaan penjara, bahkan bagi keberhasilan pelaksanaan penegakan hukum secara keseluruhan. Hal-hal tersebut antara lain adalah berupa diterapkannya konsep proses pemasyarakatan narapidana, baik selama di lembaga pemasyarakatan maupun setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, ditinjau dari segi waktu, keseluruhan proses pemasyarakatan seorang narapidana selama mengikuti pembinaan di lapas terbagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama tahap admisi orientasi, yang kedua tahap asimilasi, yang ketiga tahap lepas bersyarat, kemudian penempatan dan perubahan seseorang narapidana dalam fase-fase pembinaan tersebut sangat dipengaruhi oleh kenyataan sejauh mana ia mampu merespon program-program pembinaan yang diberikan oleh petugas lembaga, sekaligus menunjukkan perkembangan dan kemajuan perilakunya yang semakin positif. Artinya, cepat lambatnya seseorang narapidana akan dialihkan status pembinaannya dari fase admisi orientasi ke fase asimilasi dan seterusnya sampai fase pembebasan. Merupakan sangat tergantung kepada bagaimana ia menjalani proses pembinaannya secara baik. Hal demikian ini
karena sistem pemasyarakatan sebagai cara pembinaan narapidana menganut model atau stelsel progresif. Dalam stelsel progresif ini, seseorang narapidana berdasarkan kesadaran diri sendiri atau tobat benar-benar dituntut untuk secara kontinu dan optimal berperilaku sesuai program-program pembinaan yang mengarahkan dirinya pada upaya-upaya untuk mencapai tujuan rehabilitasi, reintegrasi, dan resosialisasi. Dengan demikian, konsep stelsel progresif ini dalam sistem pemasyarakatan sesungguhnya secara implisit menjadi basis untuk mewujudkan tujuan-tujuan pemidanaan sebagaimana telah disebutkan di muka, khususnya tujuan berupa pemasyarakatan terpidana sehingga menjadikannya kembali sebagai orang yang baik dan berguna. Di samping itu, upaya pencapaian tujuan pemidanaan tersebut melalui sistem pemasyarakatan ini juga ditunjang dengan diikutinya konsep extramural treatment atau pembinaan di luar tembok lembaga pemasyarakatan, serta pembinaan lanjutan setelah narapidana selesai menjalani pidana penjaranya di lapas. Penanganan ini, pembinaan di luar ataupun pasca lapas ini dilakukan oleh institusi yang bernama BAPAS atau Balai Pemasyarakatan, yang dalam prakteknya biasanya bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat di mana mantan narapidana tersebut bertempat tinggal. Secara konseptual, pola pembinaan demikian tentu sangat menunjang bagi keberhasilan tujuan reintegrasi dan resosialisasi mantan narapidana yang bersangkutan, serta dalam jangka panjang diharapkan mampu memulihkan keseimbangan dan rasa damai dan kehidupan masyarakat karena telah menyatunya mantan narapidana dengan masyarakatnya. Pembinaan narapidana yang mengikut sertakan peran masyarakat luas tersebut sangat sejalan dengan konsep community based treatment yang sudah menjadi pemikiran luas dari perkembangan akhir mengenai idealitas pelaksanaan pidana penjara. Akomodasi terhadap konsep di atas setidaknya tercermin dalam Undang-Undang Pemasyarakatan yang baru, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 95, di mana pada pasal 1 angka 2 ditegaskan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina yang dibina dan masyarakat. Dipertimbangkannya unsur masyarakat sebagai salah satu komponen sistem pemasyarakatan adalah rasional dan tepat, mengingat narapidana bagaimanapun adalah anggota masyarakat dan nantinya setelah lepas menjalani hukuman ia akan kembali juga ke masyarakat. Selanjutnya, hal lain yang menunjukkan posisi strategis sekaligus urgensif dari sistem pemasyarakatan bagi upaya pencapaian tujuan pemidanaan penjara bahkan tujuan penegakan hukum secara keseluruhan ialah kedudukan lapas sebagai institusi pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang merupakan mata rantai atau subsistem terakhir dari proses bekerjanya sistem peradilan pidana yang terdiri dari subsistem lainnya seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dalam konteks di atas, maka perlu disadari oleh semua pihak bahwa lembaga pemasyarakatan yang bertugas memperbaiki perilaku narapidana dengan sistem pemasyarakatannya pada satu sisi memang merupakan lembaga yang memiliki beban berat dengan berbagai kekurangan dan stigma yang menyudutkannya. Akan tetapi di balik itu posisinya sungguh sangat strategis dan menentukan hasil akhir dari aktivitas law enforcement, khususnya yang melalui bekerjanya sistem peradilan pidana. Sekian dari saya untuk
penjelasan materi hubungan sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.